Liga Champions Eropa musim 2024-2025 telah memasuki babak 16 besar. Sebanyak 16 klub sudah dipastikan lolos ke fase berikutnya. 8 tim pertama yang berhasil lolos sebagai peringkat 8 teratas pada fase grup yaitu Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille dan Aston Villa. Akan ditantang 8 tim yang lolos dari babak playoff yaitu Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Munchen, PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord, dan Klub Brugge. Berbeda dari musim-musim sebelumnya, tim-tim yang akan berlaga di babak 16 besar kali ini sudah mengetahui 2 calon lawan mereka. Hal ini dikarenakan adanya format baru yang mulai diterapkan di Liga Champions musim ini. Proses drawing Liga Champions 2024-2025 babak 16 besar kali ini digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss. Drawing berlangsung mulai pukul 12.00 waktu setempat atau pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Liga Spanyol diwakili oleh 3 tim yaitu Atletico Madrid, Barcelona, dan Real Madrid. Namun, satu wakil Spanyol dipastikan akan gugur di babak 16 besar karena 2 tim saling bertemu yaitu Atletico Madrid versus Real Madrid. Keduanya akan bertanding pada fase knockout ini untuk memperebutkan 1 tiket ke babak perempat final. Duel 2 tim asal Madrid ini tidak hanya sekedar laga biasa, tetapi juga merupakan pertarungan strategi antara 2 pelatih hebat yaitu Carlo Ancelotti dan Diego Simeone. Rivalitas yang telah terbangun selama bertahun-tahun akan menambah intensitas di lapangan, menjadikan setiap detik pertandingan sangat berharga. Real Madrid sebagai tim dengan segudang pengalaman di Liga Champions akan berusaha memanfaatkan keunggulan mereka dalam hal kualitas individu. Dengan adanya pemain bintang seperti Kylian Mbappe, mereka diharapkan bisa menciptakan peluang berbahaya bagi pertahanan Atletico. Namun, tantangan besar menanti mereka, terutama dengan beberapa cedera yang mengganggu lini belakang mereka. Di sisi lain, Atletico Madrid di bawah asuhan Diego Simeone dikenal dengan pertahanan yang solid dan disiplin. Mereka akan berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada, terutama dengan strategi serangan balik cepat. Dengan motivasi tinggi untuk mengalahkan rival sekota mereka, Atletico akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemenangan di laga kali ini. Real Madrid memiliki beberapa keunggulan yang bisa dimanfaatkan dalam derby kali ini. Salah satunya adalah kualitas pemain yang mumpuni, termasuk Kylian Mbappe yang dikenal sangat tajam dalam mencetak gol. Selain itu, pengalaman mereka di pentas Eropa menjadi modal berharga untuk menghadapi tekanan di laga sepenting ini. Namun, Real Madrid juga memiliki kelemahan yang harus diwaspadai. Cedera beberapa pemain kunci di lini pertahanan seperti David Alaba dapat menjadi masalah serius bagi pelatih Carlo Ancelotti. Ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Atletico untuk mencetak gol. Sementara itu, Atletico Madrid dikenal dengan pendekatan bertahan yang sangat disiplin di bawah arahan Diego Simeone. Dengan formasi 4-4-2 yang kompak, mereka seringkali sulit ditembus oleh lawan. Kekuatan pertahanan ini menjadi salah satu keunggulan yang akan mereka andalkan dalam menghadapi serangan balik Real Madrid. Namun, Atletico juga bukan tanpa masalah. Mereka juga menghadapi tantangan tersendiri. Kecepatan dan ketajaman serangan Real Madrid bisa menjadi masalah bagi lini belakang mereka. Jika Atletico tidak bisa mengatasi ancaman ini, mereka bisa kesulitan untuk menjaga gawang mereka tetap bersih. Strategi yang mungkin diterapkan oleh Atletico adalah fokus pada pertahanan dan solid dalam memanfaatkan serangan balik. Mereka akan berusaha untuk mengganggu pemain Real Madrid dengan permainan fisik dan tackle-tackle yang keras. Pendekatan ini diharapkan bisa memberikan mereka peluang untuk mencetak gol dari situasi yang tidak terduga. Di sisi lain, Barcelona akan melawan tim kuda hitam asal Portugal yaitu Benfica. Benfica berhasil lolos setelah mengalahkan AS Monaco pada babak playoff. Pertemuan ini akan menjadi ulangan dari laga dramatis sebelumnya antara kedua tim di fase Liga musim ini. Barcelona dan Benfica memiliki sejarah pertemuan yang cukup panjang di kompetisi Eropa. Menurut catatan dari UEFA, dari total 9 pertemuan sebelumnya, Barcelona unggul dengan 4 kemenangan, sementara Benfica meraih 2 kemenangan dan 3 pertandingan berakhir imbang. Pertemuan terakhir terjadi pada fase Liga musim ini, di mana Barcelona berhasil mengalahkan Benfica dengan skor dramatis 5-4 di Estadio da Luz. Dalam laga tersebut, Benfica sempat unggul 3-1 di babak pertama berkat hat-trick dari Vangelis Pavlidis. Namun, Barcelona mampu bangkit dan memastikan kemenangan melalui gol dari Rafinha di masa injury time. Meskipun Barcelona lebih diunggulkan dalam pertemuan kali ini, mereka harus tetap waspada terhadap potensi ancaman dari Benfica.
Pelatih Hansi Flick menekankan bahwa Benfica bukanlah lawan yang mudah dan mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan kekuatan lawan. Salah satu pemain kunci Benfica yang patut diwaspadai adalah Vangelis Pavlidis yang telah mencetak 17 gol di musim ini. Termasuk diantaranya adalah hat-trick cepat ke gawang Barcelona pada pertemuan sebelumnya. Barcelona juga perlu memperbaiki lini pertahanan mereka yang sempat goyah pada pertemuan sebelumnya. Kesalahan individu seperti yang dilakukan oleh kiper Wojciech Szczesny harus diminimalisir untuk menghindari kebobolan yang tidak perlu. Dengan persiapan matang dan kewaspadaan tinggi, Barcelona diharapkan mampu mengatasi perlawanan Benfica dan melangkah ke babak perempat final Liga Champions musim ini. Dari hasil drawing yang ada, skema menarik bisa terjadi, yaitu El Clasico di partai final. Pasalnya, Barcelona dan Real Madrid memiliki jalur pendakian menuju final yang berbeda. Real Madrid berada pada sisi silver, sementara Barcelona berada di sisi navy. Berdasarkan peraturan UEFA yang baru, satu wakil dari sisi silver dan sisi navy akan saling bertemu di laga final. Akan tetapi, jalan Real Madrid untuk mencapai final tentu tidak akan mudah. Jika berhasil mengalahkan Atletico Madrid, maka Los Blancos akan bertemu dengan pemenang antara PSV Eindhoven melawan Arsenal di babak perempat final. Lalu, tim asuhan Carlo Ancelotti itu sudah akan ditunggu salah satu dari 4 tim, yaitu Paris Saint-Germain, Liverpool, Klub Brugge dan Aston Villa di babak semifinal. Di sisi lain, Barcelona masih akan menghadapi tim kuda hitam di babak perempat final, yaitu antara Borussia Dortmund dan Lille. Jika berhasil lolos ke semifinal, maka anak-anak asuhan si Flick baru akan bertemu dengan tim kuat. Feyenoord, Inter Milan, Bayern Munchen dan Bayer Leverkusen berpeluang menjadi lawan mereka. Namun sebelum itu, Barcelona dan Real Madrid harus mengalahkan lawan-lawan mereka terlebih dahulu, termasuk 2 kandidat juara lainnya yaitu Bayern Munchen dan juga Liverpool. Die Bavarian yang lolos dari babak playoff akan berhadapan dengan Bayer Leverkusen, sementara The Reds akan menghadapi Paris Saint-Germain yang tampil menggila bersama dengan pelatih Luis Enrique. Duel ideal PSG versus Liverpool menjadi laga big match di babak 16 besar karena kedua tim saat ini sedang menjadi raja di liga masing-masing. Leg pertama antara PSG versus Liverpool akan digelar pada 4 Maret mendatang. PSG memimpin Ligue 1 dengan 56 poin dari 22 laga. Mereka unggul 10 poin dari Marseille di tempat kedua. Sementara Liverpool memimpin Premier League dengan 61 poin dari 26 laga. Mereka unggul 8 poin dari Arsenal di tempat kedua. Untuk leg kedua akan dilaksanakan pada 11 Maret 2025. Kedua tim tersebut tentu harus bisa membagi fokus di liga masing-masing dan babak 16 besar Liga Champions. Belum lagi jadwal padat yang menanti, sebab keduanya juga masih berlaga di kompetisi-kompetisi domestik. Liverpool sempat oke di awal musim, tapi kemudian sedikit mengendur di paruh kedua. PSG juga sempat tidak meyakinkan di awal Liga Champions, tapi kini bisa melangkah ke babak 16 besar. Jelas pandit sepak bola Stephen Warnock, apakah nanti ada ketergantungan pada momen kecemerlangan individu? Apakah ada taktik yang jadi pembeda? Dan siapa yang akan unggul antara Enrique atau Slot? Menarik untuk dinantikan, tim-tim mana yang akan lolos ke babak selanjutnya dan menuju ke final.